Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bertemu kembali dengan saya melalui program daring hari ini dengan mata pelajaran yang berbeda, yaitu pelajaran pengendali sistem robot. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga kabar kalian pagi ini dalam keadaan sehat dan jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan COVID-19. Baik anak-anakku, pada KD PSR ini merupakan KD lanjutan dari PSR yang sudah kalian pelajari waktu di kelas 11 kemarin. Syarat pembelajaran KD ini, kalian harus sudah tuntas belajar dan memahami pelajaran PSR di kelas 11 kemarin. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham materi PSR kelas 11 kemarin? Alhamdulillah, kalau kalian sudah paham materi PSR di kelas 11 kemarin, maka sekarang kita tinggal lanjutkan materi PSR di kelas 12 ini, dimulai pada KD 315. KD 315 ini yaitu memahami beberapa macam robot atau modular production system atau MPS yang diam di tempat. Sedangkan KD 415 yaitu menunjukkan beberapa macam robot atau MPS dan bagian-bagiannya. Untuk tujuan pembelajaran pengetahuan, dengan mempelajari materi yang telah dijelaskan, diharapkan siswa mampu 1. Mengenal jenis-jenis robot yang ada dengan benar. Yang kedua, mengetahui perbedaan robot MPS dengan jenis robot lainnya. Untuk tujuan pembelajaran keterampilan, dengan melakukan praktikum diharapkan siswa dapat 1. Menyebutkan bagian-bagian dari robot. Yang kedua, mengetahui jenis dan kegunaan robot dalam sektor industri. Baik, untuk pertama kali saya ingin bertanya, kira-kira apa itu robot? Coba kalian pikirkan. Seperti yang terlihat pada slide yang saya slide-kan ini, coba kalian berpikir kira-kira apa itu robot? Nah, bentuk-bentuk robot itu bisa kalian lihat pada gambar yang sudah saya slide-kan ini. Menurut teori, robot adalah peralatan yang dapat diprogram ulang, memiliki banyak fungsi yang didesain untuk memindahkan material, suku cadang atau parts, serta peralatan atau peralatan khusus. Sedangkan robot MPS atau dikenal dengan Modular Production System merupakan sebuah unit stasiun yang terdiri dari beberapa aktuator seperti silinder, motor, atau suction hub yang dibangkitkan oleh vakum generator, lengkap dengan komponen kontrolnya seperti tombol tekan, sensor-sensor, dan kontrolernya. Dan biasanya robot MPS ini cenderung digunakan untuk produksi barang di industri. Baik, sekarang kita akan mengenal jenis-jenis robot. Secara umum, jenis-jenis robot ini dikategorikan menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah non-mobile robot, yang kedua adalah mobile robot, yang ketiga adalah kombinasi mobile dan non-mobile robot, yang keempat adalah humanoid. Sekarang saya jelaskan tentang yang pertama dulu, yaitu tentang non-mobile robot. Robot ini memiliki ciri robot yang tidak bisa berpindah tempat dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Sehingga robot tersebut hanya dapat menggerakkan beberapa bagian dari tubuhnya dengan fungsi tertentu yang telah dirancang. Dan sebagai contoh di sini adalah robot industri. Sehingga robot ini dikategorikan sebagai robot MPS
karena pemakaiannya cenderung digunakan di dalam industri. Nah, robot industri yang diilustrasikan ini adalah robot tangan yang memiliki 2 lengan. Dilihat dari persendian itu kan, coba dilihat pada gambar slide robot jenisnya ini. Di situ memiliki 2 lengan, kalian lihat pada persendian. Ya, di pergelangan itu, di ujung pergelangan dapat diinstal berbagai tools sebagai fungsi yang diharapkan. Jika dipandang dari sudut pergerakan, maka terdiri dari 3 pergerakan utama, yaitu badan robot yang dapat berputar ke kiri dan ke kanan, lengan yang masing-masing dapat bergerak rotasi ke arah atas dan bawah, dan gerak pergelangan sesuai dengan sifat toolsnya. Yang kedua adalah robot mobile. Untuk jenis robot mobile ini memiliki ciri yaitu robot yang dapat memindahkan dirinya dari satu tempat ke tempat lainnya. Robot ini merupakan robot yang paling populer dalam dunia penelitian robotika. Dari segi manfaat, robot ini diharapkan dapat membantu manusia dalam melakukan otomasi dalam transportasi, platform bergerak untuk robot industri, eksplorasi tanpa awak, dan masih banyak lagi. Robot ini juga bisa dikategorikan jenis MPS jika digunakan dalam sektor industri. Untuk jenisnya ada yang pertama ada robot land tracker. Ya, robot land tracker itu bisa kalian saksikan di slide. Robot ini di mana robot land tracker ini bergerak dengan mengikuti jalur lintasan yang telah dibuat. Untuk jenis mobile robot lagi ada robot flying robot atau yang sering terkenal sekarang adalah dinamakan drone. Flying robot atau dikenal dengan drone, robot ini mampu terbang yang dikendalikan dari jarak jauh, digunakan untuk memonitor dan juga untuk meneruskan komunikasi. Kemudian robot mobile yang ketiga jenisnya ada underwater robot. Underwater robot ini adalah robot yang bisa menyelam di dalam air. Biasanya robot ini digunakan untuk keperluan memonitor keadaan di bawah laut, serta untuk mengambil sesuatu di bawah laut. Baik, untuk jenis robot yang berikutnya adalah kombinasi robot mobile dan non-mobile robot. Robot ini merupakan penggabungan dari fungsi-fungsi pada robot mobile dan non-mobile, sehingga keduanya saling melengkapi, di mana robot non-mobile dapat terbantu fungsinya dengan bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Robot ini juga sering digunakan dalam sektor industri. Selain itu, yang lebih populer, robot ini digunakan untuk penelitian NASA untuk meneliti keadaan planet-planet lain yang bisa dikendalikan dari bumi. Nah, untuk lebih jelasnya gambarnya bisa dilihat dalam slide tersebut, di mana robot itu memiliki roda untuk berpindah dan memiliki lengan untuk mengambil barang serta memiliki sebuah sensor. Baik, untuk jenis robot yang terakhir adalah jenis humanoid. Robot ini merupakan robot otonom yang dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau dirinya sendiri. Ini merupakan perbedaan utama antara jenis humanoid dan jenis robot-robot lainnya. Robot ini gerak dan bentuk tubuhnya sudah menyerupai manusia, bahkan robot ini bisa berbicara dan mengerjakan segala aktivitas yang diperintahkan oleh manusia. Seperti yang saya sampaikan itu,
semuanya robot sudah menirukan semua tingkah laku manusia, memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki mata, memiliki mulut, dan bahkan robot itu sudah bisa berinteraksi dengan manusia dan menirukan semua tingkah laku manusia. Kalau kita lihat sekarang ini negara-negara maju sedang berlomba-lomba untuk membuat robot jenis humanoid yang digunakan untuk membantu meringankan pekerjaan manusia. Baik anak-anakku, itu tadi adalah materi pertama dari PSR yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalian pahami, kalian cermati. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa kita gunakan untuk keperluan menambah wawasan kita tentang dunia robot. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.